Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar untuk kesekian kalinya menjadi sorotan. Bukan soal kinerjanya dalam pemberantasan korupsi, nama Lili kerap memantik kontroversi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Lili Pintauli untuk kesekian kalinya akan kembali dihadapkan dalam sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Sekali lagi, ini bukan pertama. Lili tercatat kerap berurusan dengan Dewas KPK sejak menjadi punggawa anti rasuah. Yang terbaru, Lili diduga menerima tiket MotoGP Mandalika serta fasilitas penginapan. Pada 2021, Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas atas diduga berkomunikasi dengan Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai M. Syahrial terkait penyelidikan kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai, Sumatera Utara. Laporan itu berbuah putusan Dewas yang menyatakan Lili bersalah dan telah melanggar kode etik tingkat berat karena cukup aktif berkomunikasi dengan M. Syahrial. Lili Pintauli dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri, walau KPK memastikan yang bersangkutan masih menyelesaikan tugasnya beberapa waktu ke depan. Di tengah kabar burung soal mundurnya Lili, KPK tetap akan menggelar sidang kode etik besok Selasa 5 Juli 2022. Sidang etik pimpinan KPK ini akan digelar secara tertutup. Dewas KPK diminta tegas dan transparan tangani kasus Lili Pintauli. KPK pun harus bijak bersikap atas kasus ini. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah harus dijaga dengan moralitas tinggi para punggawanya. Jangan sampai muncul peribahasa nila setitik rusak susu sebelangga. Selamat malam pemirsa, Dewan Pengawas KPK masih mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Dewas menyatakan tetap akan menggelar sidang kode etik besok meskipun tersiar kabar komisioner KPK itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Saya Aryo Ardi dan Anda sedang menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, KPK meyakini Dewan Pengawas akan bersikap dan bertindak profesional serta transparan dalam sidang kode etik dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. KPK menghormati proses penegakan etik yang sedang dilakukan Dewas terhadap laporan dugaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar. PLT juru bicara KPK Ali Fikri merespon isu mundurnya Lili Pintauli Siregar dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Menurutnya sampai saat ini Lili belum mengkonfirmasi pengunduran dirinya sebagai pimpinan KPK. Lili masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua KPK dan lebih lanjut Ali Fikri menyampaikan KPK akan tetap mendukung proses penegakan etik yang sedang dihadapi Lili terkait dugaan menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika. Penegakan kode etik merupakan cara KPK untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi di internal KPK. Adapun mengenai proses di Dewan Pengawas KPK, tentu KPK mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK sebagaimana tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas KPK yang diatur di dalam Undang-Undang KPK pasal 37 huruf B besar. Dan tentu kita harus hormati seluruh proses yang sedang berlangsung dimaksud karena kami meyakini bahwa penegakan etik insan KPK adalah bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas KPK untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Lili Pintauli Siregar. Karena ICW menilai Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. Peneliti ICW Kurnia Ramadhani mengatakan Dewan Pengawas KPK harus meminta Lili untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Menurutnya, jika Lili menolak, maka Dewas bisa mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian kepada Presiden Joko Widodo.
Kurnia Ramadana menyebutkan dugaan pelanggaran etik penerimaan tiket dan juga akomodasi selama MotoGP Mandalika memiliki dimensi pidana berupa suap dan gratifikasi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Wali Kota Ambon nonaktif Richard Lohanapesi menjadi tersangka. Kali ini KPK menetapkan Richard menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Juru bicara KPK menyatakan selama proses penyidikan dugaan perkara awal, penyidik menemukan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat Richard menjadi Wali Kota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022. Richard diduga menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda. Caranya dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan KPK dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi. Sebelumnya, KPK menetapkan Richard Lohanapesi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan 20 cabang retail tahun 2020 di Ambon, Maluku, dan juga penerimaan gratifikasi. Pemirsa, untuk informasi terbaru dari Gedung KPK sudah ada reporter kami Raisa Nadia di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan. Raisa, apa saja agenda di Gedung Merah Putih KPK hari ini hingga malam hari ini? Ya Aryo, memang untuk hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, yang juga merupakan adik ipar dari Sekretaris Mahkamah Agung, yaitu Nur Hadi. Dan Rahmat Santoso di sini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dan selain Rahmat juga ada advokat Harja Karsana Kosasi serta komisaris dari PT Mulya Arta Sejati Tony Wahyudi yang ikut diperiksa, serta ada 2 dari pihak swasta yang juga diperiksa terkait dengan kasus TPPU ini. Ya, Aryo. Ya Raisa, selain pemeriksaan pihak-pihak eksternal yang menjadi sorotan masyarakat, tidak lain dan tidak bukan adalah soal keberadaan Lili Pintauli Siregar. Apakah benar Ibu Lili sudah mengundurkan diri ataupun mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK? Ya Aryo, memang menurut informasi yang kami dapatkan, Lili Pintauli sudah sudah mengajukan pengunduran diri, dan kabar ini telah tersebar di internal KPK sejak Kamis 30 Juni lalu, dan untuk surat pengunduran dirinya sendiri sudah diajukan kepada pimpinan KPK sejak Rabu 29 Juni lalu. Tetapi dari pihak KPK sendiri belum memberikan konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Dan menurut PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri, ia belum mendapatkan konfirmasi dari Lili Pintauli terkait dengan pengunduran diri tersebut, sehingga seharusnya Lili masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan KPK dalam beberapa waktu ke depan. Ya, Aryo. Apakah ada informasi terkait dengan sidang kode etik Lili Pintauli Siregar yang rencana akan berlangsung besok? Ya Aryo, menurut informasi yang kami dapatkan dari anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Albertinaho, sidang terkait dengan pelanggaran kode etik pada Lili akan tetap dilakukan besok, dan menurut peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2020, sidang akan dilakukan secara tertutup dan sidang terbuka untuk umum baru akan dilakukan pada agenda pembacaan putusan. Hal ini untuk menindaklanjuti data, fakta, dan juga informasi terkait dengan klarifikasi yang telah dilakukan. Memang di sini Dewas KPK itu sudah melakukan klarifikasi terhadap salah satunya adalah Dirut dari PT Pertamina Persero yaitu Nike Widiawati pada Rabu 27 April lalu. Lalu juga dilakukan klarifikasi terhadap ajudan dari Lili Pintauli yaitu Octavia Gitasari, tetapi memang tidak dibeberkan secara detail terkait dengan hasil klarifikasi tersebut. Ya, Aryo. Baik, kita akan lihat bersama seperti apa jalannya sidang kode etik besok terhadap Lili Pintauli Siregar. Raisa Nadia, terima kasih untuk laporannya, update-nya dari Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat malam.
Dan pemirsa, Lili Pintauli Siregar dilantik menjadi Wakil Ketua KPK pada 20 Desember 2019 lalu. Di awal karirnya, Lili pernah dilaporkan ke Dewas KPK oleh mantan Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata. Selama menjabat sebagai Komisioner KPK, Lili dikenal cukup kontroversial lantaran kerap dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan melakukan pelanggaran kode etik. Lili pernah dilaporkan atas dugaan mengintervensi penanganan kasus di Labuhan Batu Utara yang melibatkan mantan Bupati Hairudin Syah Sitorus. Selain itu, pada 30 Agustus 2021, Lili juga pernah dijatuhi sanksi berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang saat itu menjadi tersangka KPK. Yang terbaru, Lili dilaporkan sejumlah mantan pegawai KPK ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi dari badan usaha milik negara Pertamina yang dilaporkan mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika. Dan pemirsa, di tengah isu mundur dari jabatannya, KPK menyatakan Lili Pintauli masih bertugas sebagai Wakil Ketua KPK. Sementara itu, Dewas KPK memastikan besok sidang etik dengan terlapor Lili Pintauli Siregar akan tetap digelar. Dan bagaimana seharusnya Dewas bersikap di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap perilaku Lili yang bukan pertama kalinya tersandung kasus dugaan pelanggaran kode etik, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, dan Saud Sitomorang, Komisioner KPK 2015-2019. Selamat malam, Mas Bonyamin, Bang Saud. Selamat. Baik, saya ke Bang Saud dulu sebagai mantan Komisioner KPK 2015-2019. Bang Saud, Anda melihat Lili Pintauli ini seberapa kuat sehingga baru kali ini akhirnya Lili benar-benar akan diadili oleh Dewas KPK yang akan berlangsung besok rencananya, Bang Saud. Silakan, Bang. Iya, kalau melihat dari apa yang terjadi di 4 kasus sebelumnya ya, itu 4 itu kan yang sangat mencolok mata gitu ya, 4 kasus itu, 4 kasus sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat Perdewas 02 itu, tentang integritas, jangankan luxurious yang itu ya, hotel luxurious itu, Ya. bahkan kalau pimpinan atau pegawai KPK itu kan sering terbang keluar kota itu ya. Nanti kan di sana ada frequent flyer ya. Itu aja nggak boleh diambil itu. Itu ada ketentuannya di Perdewas itu. Bahkan frequent flyer itu kamu nggak boleh ambil. Meskipun itu adalah hak sebagai konsumen, Bang, tapi karena mereka mewakili KPK pada saat melakukan perjalanan dinas, maka dilarang, Bang Saud ya? Dilarang, itu dan itu tertulis di Perdewas itu ada. Itu disebut. Jadi makanya saya bilang, kan dia melanggarnya itu pertama kali yang Tanjung Balai itu bulannya itu antara Maret April gitulah ya. Maret April gitulah, sekitar itu. Sedangkan Perdewasnya itu Mei dibuatnya, tahun 2020. Apakah memang mungkin karena belum ada Perdewasnya kemudian dia seperti itu, tapi keterusan gitu. Tapi sudah ada Perdewas kok keterusan juga gitu lah. Jadi maksud saya, pertanyaan kembali Mas Aryo tadi, ya memang sudah diskusi saya tadi pagi sama Mas Boyamin bahwa udah nggak putih, dari lebih putih seharusnya Anda kalau pimpinan, janganlah pimpinan anak buah di KPK juga Anda lebih putih dari putih. Apalagi ini sudah serius. Kalau Anda pakai format, katakanlah formatnya UNODC atau formatnya OECD atau formatnya G20 gitu ya, kalau kita bicara pencegahan korupsi, itu semua perusahaan-perusahaan itu sudah tahu bahwa mereka tidak akan memberi hal-hal yang luxurious. Baik. Dan mereka dilarang memberi sesuatu yang sifatnya luxurious. Dan semua BUMN di Indonesia itu sudah paham itu. Kalau diajari Pak Pahala itu, bahwa salah satu diantaranya Anda tidak boleh membeli sesuatu yang luxurious kepada pegawai, kepada petugas anti korupsi atau siapapun gitu. Kemudian itu dilanggar gitu. Ya. Jadi sekali lagi, ya kita memang dari awal sudah nggak bisa berharap apa-apa ya. Memang awalnya ini kan bencana ini dimulai dari diubahnya undang-undang KPK itu, sehingga kemudian mereka bikin Perdewas berbeda lagi. Baik, saya ke Jadi Mas.
kasus pertama diberhentikan, ya kasus kedua ini nggak akan ada dan Pertamina nggak pusing-pusing juga. Baik, saya ke Mas Boyamin dulu, Bang Saud. Mas Boyamin, kalau tadi kita sudah sudah mendengar dari Bang Saud, sebenarnya BUMN juga udah paham tidak boleh memberikan fasilitas kepada pimpinan KPK, apalagi BUMN tersebut sedang berperkara di KPK. Dari amatan Anda, apa yang menyebabkan BUMN justru memberikan fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar, Bang Boyamin? Kalau dalam kasus ini kan memang Pertamina ini sedang menjadi pasiennya KPK. Ya. Itu saya tahu persis bagaimana perjuangan KPK untuk menangani kasus ini sampai otot-ototan lah. Bahasa saya begitulah, kalau tidak meminta kasus itu. Tadinya ditangani Kejaksaan Agung, kemudian akhir tahun kemarin, bulan November itu, kemudian KPK juga mengatakan juga menangani kasus dugaan korupsi pembelian LNG dari sebuah negara di Afrika. Dan itu melibatkan korporasi Pertamina, gitu. Karena memang ini kemudian ditangani sejak Januari. Nah, tiba-tiba bahasa saya kan kemudian Bu Lili kok malah mendapatkan sesuatu yang sangat mewah begini, itu artinya ini istilahnya ayam dan telur, siapa yang duluan aktif sebenarnya itu, apakah Pertamina yang merayu memberi atau Bu Lili yang minta gitu. Tapi prosesnya menurut saya ketika Pak Karyoto atau Pak Firly itu berusaha karena saya teriak-teriak terus karena penanganan perkara menurut saya itu lamban karena ini sudah harus barang jadi di Kejaksaan Agung, mestinya kan tinggal penetapan tersangka. Saya teriak-teriak terus, maka berusaha untuk penyidikan dan infonya sekarang sudah penetapan tersangka. Nah, tiba-tiba Bu Lili kok seperti menurut saya mengkhianati perjuangan Pak Firly dan Pak Karyoto itu, malahan justru bahasa saya ini menelipung dalam lipatan atau menyalip dalam guntingan gitu. Jadi istilahnya yang sangat tidak menjadi suatu pemaaf lagi. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya keras, karena apapun dasarnya itu Tanjung Balai itu saya juga pelapornya, bahkan mau dituntut pencemaran nama baik saat itu. Nah, itu pada posisi sebenarnya basic dasarnya adalah pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK dilarang melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun terhadap pihak-pihak yang sedang tanda kutip menjadi pasiennya KPK. Nah ini kan, dan ancaman hukumannya itu 5 tahun loh. Baik. Aryo. Jadi ini mestinya kan diberhentikan kemarin itu dalam kasus ini sudah, karena bukan hanya sekedar etik gitu, tapi ini sudah hukum gitu, karena ada rumusannya. Nah, karena nampaknya hanya ini sanksinya cuman ringan begitu, potong gaji 40%, tapi itu pun dari gaji pokok itu yang nggak sampai 5 juta gitu. Jadi ya nampaknya seperti sesuatu yang toh bisa diatasi gitu. Sehingga menjadi seperti tidak ada rem lagi ini Bu Lili ini untuk kemudian bisa menerima fasilitas itu. Apalagi saya yakin pimpinan KPK nggak mungkin ngomong, oh saya nggak tahu kalau dia sedang jadi pasiennya KPK Pertamina ini, kan nggak mungkin, gelar perkara kan pasti ada juga gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya akal sederhana saya, akal sehat saya menjadi suatu sulit, ini kok bisa dilakukan Bu Lili. Jadi makanya ya supaya ini tidak menjadi benalu, menurut saya ya memang harus KPK, Dewan Pengawas harus memberikan sanksi bahwa dia harus diberhentikan, baik hormat maupun tidak hormat, atau diminta mengundurkan diri formatnya, karena memang peraturan Dewan Pengawas itu sanksi terberat diminta untuk mengundurkan diri. Tapi sebenarnya itu kalau tidak dipenuhi ya sama aja sudah dengan pemecatan. Jadi ini yang menurut saya ini sesuatu yang memang Dewan Pengawas harus lebih keras, lebih tegas gitu, supaya nilai-nilai yang dulu dibangun sejak periode pertama, kedua, ketiga itu kemudian menjadi sesuatu yang masih ada, meskipun separuh aja nggak dapat kira-kira gitu, tapi masih ada. Karena ini sudah tergerogoti betul. Gitu. Jadi ini mulai dengan revisi Undang-Undang KPK itu menjadikan sesuatu memilih pemimpin bukan dewa lagi, karena memang bukan penyidik dan bukan penuntut lagi. Karena pimpinan KPK yang lama itu penyidik dan penuntut. Pak Saud itu dulu penyidik dan penuntut. Gitu. Jadi merasa powerful itu untuk dirinya menjadi seorang pimpinan KPK ke dalam maupun keluar. Tapi karena sekarang ini sudah bukan dewa lagi, ya setengah dewa pun tidak, ya maka nilai-nilai ini semakin tergerus. Gitu. Dan ini sesuatu semangat yang agak susah saya memahami. Mereka semakin tertutup, sehingga saya lebih banyak menyuplai perkara itu ke Kejaksaan Agung, mulai Jiwasraya, otomatis Kaidara Sabri, yang terakhir minyak goreng itu saya menyuplai ke sana karena diskusi intens tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain. Karena Maki juga tidak punya anggaran, tidak cari anggaran untuk apa dicurigai kalau punya kepentingan. Kira-kira gitu. Baik, Mas Boyamin, ini kasus Lili Pintauli tidak hanya ujian integritas bagi KPK, tapi juga integritas ujian bagi Dewan Pengawas KPK. Kami akan segera kembali dengan dialognya lebih panjang dan lebih dalam lagi usai pariwara. Tetaplah bersama kami.